الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Kamis siang hari ini kita sama-sama lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi ya Syarhuddin An-Nawawi. Hari ini kita sampai pada juz yang ke-12, hadis yang ke-12, Al-Haditsus Tsani Asyar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairihi hakadha. Hadis diriwayatkan dari An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah yang punya nama Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu taala, semoga Allah meridhai sahabat Abi Hurairah. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, dan itu termasuk kebaikan, bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, yakni meninggalkan perkara, sesuatu yang tidak memberikan faidah atau manfaatnya. Haditsun hasanun, hadis terkategori hasan, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa ghairihi, dan selain Tirmidzi, hakada, ya seperti ini redaksi teksnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis ini sangat singkat dan sangat bernas ya. Ini juga kategori kalau kita katakan hadis babon. Jadi memberikan pegangan pada kita bahwa dijelaskan di antara kualitas Islam seseorang itu, bagusnya Islam seseorang itu, indahnya berislam seseorang itu dialamatkan dengan kemampuan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, atau tidak melakukan sesuatu yang tidak membawa faedah. Ini sangat sederhana. Jadi tinggal kita hitung-hitung diri kita sendiri, bagaimana kita akan menjadi umat Islam yang baik, sempurna, yang hasan. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini hadis memang memberikan catatan, ya, bagian terpenting dari kualitas Islam kita itu ketika kita mampu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, misalnya kita ini kalau sederhananya sama-sama waktu 24 jam. Nah, tinggal kita hitung dari 24 jam waktu ini kira-kira pekerjaan, perkara-perkara, kegiatan, aktivitas banyak yang ada manfaatnya apa tidak ada. Nah, kalau semakin sedikit yang tidak ada manfaatnya, berarti kualitas Islam kita semakin baik. Nah, jadi ini enak sekali. Jadi tinggal kita hitung-hitung diri kita sendiri, hisab-hisab kita ini, semakin kita mampu mengerem nafsu-nafsu yang tidak ada manfaatnya, itu berarti kita sudah termasuk husnul Islam. Padahal kita ini kadang-kadang godaannya ya gitu, mula-mula kita mau lihat HP sebentar, main-main, tiba-tiba yang pokok itu terus bergeser ke yang tidak pokok. Semula memang jadi manfaat, tapi terus bergeser jadi main game, geser dan seterusnya. Begitupun kita ngomong-ngomong, bicara-bicara itu, bicara-bicara ini sebetulnya ada manfaatnya apa enggak? Apa banyak hibahnya atau banyak maslahatnya? Kalau kita ngomong berpotensi orang menjadi lebih baik atau komunitas ini menjadi lebih baik.
Karena itu dalam ngomong pun kalau kita mampu meninggalkan yang nggak penting-penting, berarti kita husnul Islam. Padahal kita tahu orang yang celaka itu orang yang banyak ngomongnya, tapi tidak teratur. Jadi yang potensi kejerumus itu ya kalau kita banyak ngomong, kan gitu ya. Kalau yang nggak banyak ngomong, diem ya potensinya kecil karena emang nggak banyak dikeluarkan. Tapi kalau orang banyak ngomong dan tidak mampu meninggalkan yang manfaat, kita ngomongin kejelekan orang, kita ngomongin isu yang sebenarnya juga nggak nyangkut ke kita, tapi kita gatal. Tiba-tiba gosip tentang sesuatu yang ada hubungan sama keluarga, teman, saudara, ngomong kemana-mana agak jelas. Nah, ini kita kalau kita pegangan ini mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita supaya kita nggak penting kita ngomongin artis ribuan yang nggak jelas. Kadang-kadang kayak itu artis itu tetangga kita, ngomongin tokoh ya jauh dari jangkauan kita karena ada berita di TV yang kayak oh ini loh itu ada cerai itu artis A, artis B atau apa gitu, seolah-olah itu terlibat dalam kehidupan kita. Nah coba kita beralih ke itu yang lebih manfaat, yang manfaatnya buat kita. Ya tadi kita kalau bisa memberikan manfaat, kalau kata Imam Ghazali itu kan manusia ini terbagi tiga. Yang pertama kategori orang yang keberadaannya ditunggu banyak orang. Jadi kalau nggak ada dia itu kayak ada yang hilang. Nah ini berarti hidupnya ini manfaatnya. Ya saya bayangkan mungkin kalau dalam perjuangan kemerdekaan dulu itu sejenis Soekarno gitu ya, sejenis ya. Dulu itu pemuda-pemuda itu kalau kumpul kok nggak ada figur Soekarno itu rasanya yang kurang. Bagaimana membangkitkan gairah perjuangan cinta tanah air, perlawanan terhadap penjajah. Nah, ini berarti keberadaannya itu ditunggu, keberadaannya bermanfaat. Jadi kayak makanan, kalau makanan ini nggak hilang, tidak ada itu ya kurang, karena kita butuh energi. Yang pertama, jadi kategori manusia yang keberadaannya ini membawa manfaat, karena ada manfaatnya, maka ditunggu-tunggu banyak orang. Jadi kayak sejenis makanan. Tapi ada juga klasifikasi kedua itu manusia kayak obat. Obat itu dibutuhkan saat tertentu. Kan tidak semua orang itu dan tidak semua situasi butuh obat. Orang yang sakit lah yang butuh obat, masih mending karena dia dibutuhkan orang. Meskipun tidak setiap waktu. Nah yang cilaka itu ini yang ketiga itu. Beradaannya nggak penting, bahkan bukan hanya nggak penting, tapi keberadaannya itu kalau nggak ada masalah alhamdulillah syukur, banget syukurnya itu. Ya kayak virus, penyakit, keberadaannya itu kayak apa ini kayak di tubuh itu kayak ada apa namanya udun, kayak udun, apa udun bisul. Jadi keberadaannya itu menyakitkan, gak diinginkan orang. Sungguh naif kita ini kalau di masyarakat jadi sampah. Sampah itu disembaui setiap orang, baunya nggak enak, dilihat nggak enak. Pokoknya hawanya kalau nggak ada kita itu kelompok, komunitas, kerumunan bersyukur banget. Alhamdulillah dia nggak ada, untung gitu. Nah ini naudzubillah. Kita menjadi pribadi yang orang manfaati, justru kita menjadi sampah dan tidak diinginkan masyarakat. Nah, jadi untuk mawas-mawas kita, kadang-kadang mulut kita, perangai kita, dan sesuatu itu bisa berpotensi untuk menggiring gitu nanti untuk orang tidak menjadi manfaat itu. Nah, jadi mari kita sama-sama berikhtiar, semoga dengan berkah hadis babon ini, pokoknya pokok kalau kita mampu mengendalikan kita untuk tidak berbuat yang bermanfaat, insya Allah kita bagusnya Islam. Ya bagusnya Islam banyak ya. Min alamati yang ada segini jadi salah satu pegangan kita untuk kesempurnaan dari Islam kita.
untuk kesempurnaan Islam kita. Bukan berarti kita kalau sudah begini maka meninggalkan yang lain. Justru ini pegangan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berjuang menjadikan diri kita, waktu kita, mulut kita, pekerjaan kita ini manfaatnya. Kalau kita lebih banyak, saya kira sehari itu kita bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa mengukur kualitas kehidupan kita. Karena pada prinsipnya semua ini sama. Kiai ya 24 jam, dosen 24 jam, mahasiswa 24 jam, dan semua punya waktu yang sama. Tinggal kita ini memberikan barokah manfaat apa enggak dalam waktu ini. Nah, kualitas ini insya Allah, nah apalagi kita ini beruntung dengan menjelang Ramadan, nah kita nanti coba belajar untuk mengisi waktu-waktu kita dengan nilai-nilai yang bermanfaat. Nah biasanya memanfaati kita ini dikunci dari hati yang soleh, hati yang baik. Insya Allah akan menggerakkan semuanya. Kita dengan hati yang baik, mulut jadi terarah dengan hati yang baik, pikiran kita juga terarah dengan hati yang baik, mata kita juga terarah dengan hati dan yang baik. Insya Allah juga melangkahkan kita yang baik. Saya kira demikian kajian kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.